Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran adik-adik semua. Pada hari ini kita akan praktikum pertama kita pemasaran farmasi. Ya, jadi sebelum praktikum saya akan sedikit mencoba menjelaskan ya, memperkenalkan diri bahwa saya adalah dosen kalian yang akan mengajarkan mata kuliah pemasaran farmasi ya. Saya punya istri 1, anak 2. Alamat saya di Jalan Dr. M. Isa, Kota Palembang. Saya merupakan dosen tetap Yayasan Stipi Bakti Pertiwi dan saya juga berprofesi sebagai apoteker di Apotek KH. Pengalaman kerja saya pernah bekerja di Apotek Kimia Farma, di PT Dexa Medica ya, saya sebagai medical reps, di Kalbe juga sama, saya bekerja di medical reps, pernah juga jadi penanggung jawab di Apotek Hansen Jakarta dan menjadi produk senior spesialis eksekutif ya di PT Bibro Medical Indonesia, dan saya juga pernah menjadi verifikator keuangan Jankesmas dan P2JK Kemenkes. Ya, di sini ke audit pengelolaan Jankesmas ya di Kemenkes, dan saya juga pernah menjadi guru di SMK Farmasi tahun 2010, dan terakhir saya menjadi dosen luar biasa di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Oke, ini pengalaman saya. Ini adalah kontrak perkuliahan dari kita ya adik-adik ya. Yang pertama, maksimal join 5 menit sebelum perkuliahan. Selama perkuliahan diharapkan selalu on kamera, mengisi presensi yang dibagikan 15 menit setelah jalannya perkuliahan, berpakaian sopan, rapi ya, dan tidak menggunakan kaos. Selama perkuliahan dilarang aktivitas makan, selalu menyimak materi, penugasan, dan aktif berdiskusi. Apabila perkuliahan belum selesai, dilarang meninggalkan kelas virtual tanpa izin. Jadi kita nanti diskusi ya tentang pemasaran, tapi kita cuma sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu dalam perkuliahan. Ini kuliah pertama kita ya. Oke. Ini adalah ini ya, ini adalah RPS kita ya. Nanti kita akan bagaimana, yang pertama ada bagaimana mampu memahami ruang lingkup pemasaran, definisinya, pasar, ruang lingkup, pendekatan produk, value, kebutuhan dan keinginan, serta permintaan ya. Penilaiannya 95% pretest ya, dengan mengerjakan 80% tugas. Ya. Oke, pengantar pemasaran farmasi. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mulai, kita coba ada lihat 2 gambar. Kira-kira ada perbedaan dan persamaan enggak? Coba bisa dilihat ini. Sama-sama pakai jas putih. Ada perbedaan enggak? Atau Pak Dharma bisa menjelaskan? Silakan. Ini saya sedikit ingin menyampaikan ada 2 profesi yang berbeda, tetapi sebenarnya sama. Kalau sepintas hampir sama sih, Pak. Apa persamaannya, Pak? Dari pakaiannya, Pak. Dari warna. Karena dia menciptakan produk apa? Yang sebelah kiri itu untuk masakan, Pak. Makanan ya. Yang sebelah kanan? Sementara sebelah kanan itu untuk obat-obatan, Pak. Ya, dia menghasilkan produk yang dibuat dan diracik oleh tangan-tangan keterampilan mereka ya. Tetapi produk itu tidak bisa bicara, tadi disampaikan oleh si pembuatnya, yaitu persamaan dan perbedaannya ya. Sama-sama untuk memberikan untuk manusia ya, kesehatan dan mendapatkan nilai ekonomis ya. Oke, pemasaran ya. Pemasaran itu adalah ya tujuan pentingnya pemasaran, pengantar pemasaran yang akan kita diskusikan, definisi pemasaran, social marketing, dan definisi tujuan pentingnya pemasaran. Oke, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai
kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan. Ini menurut menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya ya. Di sini menurut American Association ya. Ya. Pemasaran harus dimulai dari konsumen. Ya, orientasinya harus konsumen, berfokus pada konsumen dan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen. Ya. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa tersebut cocok dengan pelanggan dan selanjutnya produk dan jasa tersebut bisa dijual. Itu tadi yang gambaran di depan itu kan baik produk dan jasanya bisa dijual ya. Kayak chef itu kan dia memang membuat produk makanan yang enak dan kreativitas ya. Tetapi dia juga bisa menjual jasanya ya. Ya, sekarang kita bahkan ada perlombaan dan lain-lain. Pentingnya pemasaran. Pemasaran adalah keberhasilan keuangan sering tergantung pada kemampuan pemasaran. Yang kedua adalah operasi keuangan, akunting, dan fungsi bisnis lain sesungguhnya tidak berarti jika tidak ada permintaan produk dan jasa sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba. Ya, jadi pada intinya setiap perusahaan harus mendapatkan laba dari produk dan jasa. Tadi dua gambar tadi itu dia menghasilkan produk dan jasa. Sama, apoteker, tenaga teknis kefarmasian juga sama. Dia menghasilkan produk, tapi dia juga punya jasa di situ. Karena jasanya di mana? Sistem dispensing, pencampuran, pembuatan, ya di situ ada fungsi keterampilannya di situ ya. Nah, itu menghasilkan laba ya. Apa yang dipasarkan? Nah, jadi permasalahannya adalah yang dipasarkan adalah barang, jasa, event, pengalaman dan atau orang ya. Sekarang kita lihat barang fisik berupa makanan, minuman, obat, mobil, elektronik, mesin, dan lain-lain. Tadi ya kita lihat kan barangnya berupa produknya adalah obat dan makanan. Jasa, nah jasa ini adalah seperti perusahaan hotel, sewa mobil, tukang cukur, alat kecantikan. Seperti juga dokter ya, dia menjual jasanya. Dia bisa mengidentifikasi penyakit. Apoteker, dia bisa mengidentifikasi obat apa yang tepat diberikan oleh si pasien ya. Jadi pasien ini mengalami komplikasi hipertensi dan diabetes. Kira-kira obat apa yang tepat untuk dia sehingga stabilitas gula dan tekanan darah tingginya stabil. Nah, itu adalah jasa. Untuk event adalah mempromosikan acara-acara khusus yang terkait dalam waktu bersejarah, seperti pernikahan, ulang tahun perusahaan, pementasan seni, dan lain-lain. Nah, kalau pengalaman dengan merangkai beberapa jasa dan barang, menciptakan, memasarkan pengalaman. Misalnya, Walt Disney, ya, Magic Kingdom, ya, suatu pengalaman di mana pelanggan bisa mengunjungi negeri dongeng, bajak laut, dan rumah hantu. Ya, seperti ini dia bisa seperti mengakuisisi lah, ibaratnya Walt Disney ke Ancol dan dibuat yang lain-lain seperti itu. Yang kedua adalah orang. Pemasaran selebriti menjadi bisnis penting ya. Jadi brand ambassador dibawa ke mall launching ya. Nah, dia memberikan informasi kepada kita ya. Seperti artis ya, public figure ya, public figure yang terkenal, musisi, dokter, pengacara, keuangan yang berpenampilan hebat serta mempunyai profesional lain meminta bantuan dari pemasar selebriti. Kalau terkenal sekarang ini YouTuber ya, dengan YouTuber mahal ya yang banyak subscribernya, yang banyak akhirnya diundang ya. Tempat, salah satunya properti, organisasi, informasi, dan gagasan. Ini juga salah satu bagaimana barang yang dipasarkan. Siapa yang memasarkan? Pemasar dan prospek. Pemasar adalah seorang yang mencari tanggapan, perhatian, pembelian suara donasi dari pihak lain yang disebut prospek. Dia yang mencoba menawarkan. Pasar adalah secara tradisional adalah tempat atau fisik di mana bertemunya antara pembeli dan penjual untuk membeli dan menjual barang. Ada tempat pertemuan. Konsep pemasaran di sini konsep-konsep yang bersaing yang telah digunakan oleh kegiatan organisasi pada kegiatan pemasaran ada ya, mencakup konsep produksi, produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Nah, di sini ada definisinya ya. Konsep produksi adalah menegaskan bahwa konsumen akan memilih produk yang tersedia di mana murah. Ya, manajer dari bisnis yang berorientasi pada produk
berorientasi pada mencapai efisiensi produk yang tinggi, berbiaya rendah, dan berdistribusi massal. Untuk konsep produk adalah yang menyatakan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk, ya, menyukai produk yang menawarkan fitur-fitur paling bermutu, berprestasi, dan inovatif. Para manajer dan organisasi ini berfokus pada produk yang superior meningkatkan sepanjang waktu. Ya. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep penjualan adalah yang menyatakan bahwa konsumen dan bisnis jika ditinggalkan sendirinya, biasanya tidak akan membeli cukup banyak produk. Oleh karena organisasi harus melakukan usaha penjualan dengan promosi yang agresif. Ya, biasanya nih yang supaya tidak lupa ya, banyak kompetitornya biasanya akan ada pemasaran yang sales manager atau sales eksekutif yang bisa memberikan pemasaran ya. Bentar ya. Relasi pemasaran ya. Relasi pemasaran mempunyai tujuan membangun hubungan jangka panjang, saling memuaskan ya, dengan pihak-pihak yang saling kepentingan utama ya. 4 konstituen utama pemasaran itu adalah pelanggan, karyawan, mitra pemasaran, pemasok, dan anggota komunitasnya ya. Pemasaran terpadu tujuannya adalah merencanakan kegiatan pemasaran yang merakit program pemasaran dan yang sepenuhnya untuk menciptakan komunikasi dan menyerahkan nilai bagi konsumen. Buaran pemasaran diklasifikasi menjadi 4 kelompok besar yang disebut 4P, yaitu produk, ya ini produk, price, place, and promotion ya. Jadi 4 ini buaran dari pemasaran ya. Nah, di sini buarannya sudah kita lihat bagaimana kita mengelompokkan 4 buaran ini menjadi bagaimana bisa kita membuat sebuah produk dan jasa itu kita jual ya. Di sini ada produk, kita harus punya keragaman, kualitas, desain, ciri, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan imbalan. Ini kita contohkan produk yang makanan Indomie ya. Ya bagaimana produknya bisa dikenal di dalam negeri maupun luar negeri. Dari harga, nah di situ ada daftar harganya jelas, ada diskonnya, ada potongan khusus, periode pembayaran dan syarat kredit ya. Seperti juga obat di sini ada jelas ya. Tempat, bagaimana saluran pemasarannya ya. Kalau obat itu di PDF. Cakupan pemasarannya bagaimana? Apotek, rumah sakit, toko obat berizin. Pengelompokannya bagaimana? Itu diatur oleh PDF-nya. Lokasinya jelas. Persediaannya ada, transportasi yang punya ada. Nah, untuk promosi, itu ada promosi penjualan, iklan, tenaga penjualan, PR ya, public relation, pemasaran langsung ya. Nah, ini tugas internal ya. Ini ada yang masuk, kita masukkan dulu ya. Tugas pemasaran adalah merekrut, melatih, memotivasi karyawan mampu melayani pelanggan dengan baik. Ya, jadi di sini ada tugas sebelum di pemasaran itu dilatih dulu ya. Pemasaran yang bertanggung jawab sosial adalah yang kita kenal dengan pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah menggabungkan yang bertanggung jawab sosial, pemahaman masalah-masalah yang lebih luas, serta konteks etis, lingkungan hidup, hukum, sosial, dan keragaman pemasaran. Contoh ya, ini kan masa zaman pandemi COVID-19, di mana salah satu pemasaran holistik adalah setiap sarana apotik, rumah sakit menyediakan sarana tempat mencuci tangan, memberi hand sanitizer, dan masker gratis kepada konsumen. Itu adalah tanggung jawab sosial bersama dalam melaksanakan pemasaran obat, barang, dan jasa. Ya, di situ disebut pemasaran holistik. Nah, ini adalah gambarnya ya. Produk farmasi tidak sama dengan komoditas biasa ya. Nah, ini obat yang karena obat itu mempunyai sensitivitas yang tinggi, berkaitan dengan kesehatan bahkan nyawa manusia ya. Di situ ada urusannya dengan dosis ya, efek samping ya, indikasi dan hipersensitivitas yang perlu kita perhatikan. Dalam pemasaran, elemen nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan hanya mengejar profitabilitas atau keuntungan keuangan semata. Jadi orientasinya adalah bagaimana obat ini bisa diberikan kepada yang tepat dan efektif, efisien. Ya.
Pemasaran farmasi subspesialisnya di mana pharmaceutical diaktualisasikan orientasinya tidak hanya pada produk, tetapi justru perhatian besarnya pada farmasi layanan prima atau orientednya pasien oriented ya. Eksistensi pemasaran sama dengan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan pasien, bukan hanya menjual produk untuk meraih keuntungan sebesar-besar. Jadi efektif efisien, bagaimana pasien itu mendapatkan obat yang efektif dan efisien ya, memang terjangkau dan tidak boros ya di situ. Nah, di sini inti pemasaran itu adalah ya ada di situ ada marketing, ada need, keinginan, keinginan, kebutuhan, demand ya, produk, exchange, transaksi dan market ya, pasar. Nah, di sini adalah lingkaran ini orientasinya dari marketing itu ya. Ini adalah bahasa keinginan, permintaan dan kebutuhan ya, di sini adalah dari kebutuhan manusia ya, paling dasar. Yang dari dasar kedua adalah pemasaran adalah keinginan ya. Kalau dasar itu bahan pokok misalnya ya. Obat juga salah satu keinginan dalam COVID ya yang pasien terpapar. Ya, berupa kalau untuk kebutuhan dari pemasaran adalah keinginan ya, merupakan dari bentuk human need di latar belakangnya dipertajam oleh kultur atau personal individu ya, keinginan ya. Jika ada kemauan untuk membeli, tidak ada kemampuan untuk membeli, maka wants akan menjadi demand ya. Seperti sekarang kemampuan untuk membeli misalnya masker ya, jadi kebutuhan sekarang ya, dulu dan juga ada kemampuan untuk membeli. Produk farmasi ya, permintaan suatu komoditas yang ditentukan oleh preferensi konsumen, kekuatan daya beli dan harga ya. Permintaan dapat terjadi jika keinginan konsumen untuk membeli dan ada kemampuan untuk membayarnya. Permintaan konsumen berkaitan langsung dengan income ya, pendapatan. Permintaan produk farmasi adalah derivat dari permintaan kesehatan ya. Jadi permintaan farmasi derivat permintaan kesehatan. Sekarang ini COVID-19, kebutuhan untuk alat kesehatan dan obat-obatan khususnya meningkatkan imunitas itu sangat tinggi. Dalam banyak hal permintaan kesehatan dan permintaan produk farmasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya, jadi seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut saya coba untuk mengabsen dulu ya karena sudah 15 menit. Mungkin saya minta bantuan ya untuk yang hadir untuk bilang responnya ya. Sebelumnya mungkin Melani ada Melani? Ada Melani? Nyayu, Rusdiana? Hadir, Pak. Feranka? Feranka ada? Feranka? Untuk slide-nya nanti saya berikan ya. Tidak ada Feranka ya. Adela? Hadir, Pak. Afifah? Hadir, Pak. Alan? Amelia? Anggun? Hadir, Pak. Anggun Permatasari? Hadir, Pak. Anita? Hadir, Pak. Ayestia? Hadir, Pak. Santika? Santika? Caryadi? Hadir, Pak. Clarissa? Pak Dharma? Hadir, Pak. Dewo? Dewo? Dia? Hadir, Pak. Egidia? Hadir, Pak. Fitriani Agustin? Hadir, Pak. Iis? Hadir, Pak. Hilda? Hadir, Pak. Indah? Hadir, Pak. Indi? Hadir, Pak. Isan? Emlistan Saputra? Melinda? Hadir, Pak. Meilisa? Hadir, Pak. Tengah? Hadir, Pak. Nola? Hadir, Pak. Nurjana? Hadir, Pak. Okta?
Hadir, Pak. Octavia, Hadir, Pak. Puji, Hadir, Pak. Putri Indah Arahayu, Putri Laura, Hadir, Pak. Rahma Bila, Hadir, Pak. Regina, Keluar, Pak Regina. ya, Rizky, Hadir, Pak. Rizky Fadila, Keluar, Pak. Tanti, Stella, Hadir, Pak. Cinta Amelia, Hadir, Pak. Tia, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Wulan, Triwulan, Uung, Hadir, Pak. Yola, Hadir, Pak. Yulia Anggraini. Hadir, Pak. Oke ya, sudah saya absen. Jadi ini kita tadi sudah bicara tentang produk, pemasaran. Maaf Pak, Ya, Amelia Safitri hadir Pak, tadi nggak Amelia bisa ya, dipencet. Amelia Safitri ya. Tadi sudah dipanggil ya, kemana? Tadi hadir Pak, tapi nggak bisa di-unmute. Oke ya, sudah ada saya perbaiki ya. Ini Ya, ada yang Pak. lain nih, ada 6 lagi nih. Kenapa baru mau masuk ini ya? Baru masuk nih ya, Anissa, Regina ya. Oke ya, kita lanjut. Value dan kepuasan pasien ya. Value, kepuasan pasien, pertimbangannya apa sih? Jadi pertimbangan yang dilakukan konsumen sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian, transaksi, sediaan produk atau jasa adalah customer value, yaitu value yang diperoleh dari konsumen atas biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh produk dan jasa. Seperti pasien ke dokter kan, dia mendapatkan apa sih? Dia mendapatkan informasi apa yang diinformasikan, berita yang dikeluhkan oleh pasien, dan diberikan resep yang memberikan manfaat kesembuhan pada dirinya ya begitu. Dan begitu juga di mana di posisi apoteker ya, pada saat resep diberikan ke apotek dan di screening dan diberikan obat dan informasi. Nah, di situ ada value. Ya. Ini kepuasannya ya, kepuasan pasien customer satisfaction tergantung pada performansi nilai produk terhadap ekspektasi konsumen. Jika performansi tersesuai dengan ekspektasi konsumen, maka pembeli akan terpuaskan ya. Antara harapan dan kenyataan itu gapnya sangat tipis sehingga akan terpuasan ya. Dalam produk farmasi, kepuasan itu berkaitan dengan 3 aspek penting. Pertama adalah keamanan ya. Bagaimana pasien menjadi orientasi tingkat keamanan yang tinggi. Yang kedua yang tadi saya bilang efikasi. Obat yang diberikan adalah yang berkhasiat. Quality sebagai salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Atau istilah efektif, efisien, aman untuk pasien ya. Nah, ini pasar tempat tadi ya, tempat pertemuan antara penjual barang dan jasa ya, perpindahan kepemilikan dalam proses transaksi. Di sini social marketing pentingnya keseimbangan antara keuntungan perusahaan, keinginan konsumen dan kepentingan masyarakat. Bahkan untuk dunia farmasi, obat itu dibatasi keuntungannya. Salah satunya adalah keseimbangan marketing tadi ya, diharapkan tidak terjadi kejomplangan ya. Bahaya kalau harga obat, misalnya obat COVID-19 sudah ditemukan harganya sangat tinggi ya. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan melalui pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen saja, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah CSR ya, pada saat COVID-19 bagaimana perusahaan farmasi membantu masyarakat, salah satunya pencegahan penularan ya. Nah, ini di sini adalah social marketing itu adalah produk yang benar dalam berkuantitas yang benar, tempat yang benar, harga yang benar, dan waktu yang benar ya. Di sini adalah direct product, industri farmasi, high regulasi terutama pada hal safety, efficacy, dan quality ya. Hanya produk yang dapat dibuktikan aman, berkhasiat nyata, dan bermutu baik yang dapat diizinkan produksi
secara massal dan dipasarkan oleh Badan POM. Pada divisi research and development di dunia farmasi, ya, ini ada masuk lagi. Dunia farmasi ya, pemasaran, mengembangkan produk dan meluncurkan produk baru ya. Nah, ini the right quality, produk harus tersedia sesuai dengan kebutuhan, terutama harus mencukupi jumlah dalam pemberian layanan. Dalam konteks pemasaran, ya, dalam konteks pemasaran berkarakteristik kuantiti produk farmasi berkaitan dengan kemasan ya. The right place ya, tempat, berbeda dengan produk komoditas barang dagang biasanya dijual oleh siapa saja. Obat khususnya ethical ya, ethical hanya boleh dijual di sarana profesi tertentu. Dalam hal ini yang diatur undang-undang adalah apotik rumah sakit. Kenapa? Karena apotik adalah tempat prakteknya apoteker ya. Obat harus diatur, nggak bisa dijual bebas ya. Beli online nggak bisa ya. Dia harus diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan ya. Dan itu harus ada penanggung jawabnya di apoteker ya. The right price, harga yang tepat. Obat pada dasarnya unwanted product ya. Semua membeli produk obat pada umumnya karena terpaksa, karena menderita sakit, mengganggu kenyamanan dan aktivitasnya, seperti COVID-19. Hal ini menyebabkan harga obat sering dianggap mahal oleh masyarakat luas. Maka di situ peran negara mengatur. Bahkan sekarang ada istilah HET, harga eceran tertinggi. Barang siapa sebuah industri farmasi atau apotek yang menjual di atas HET yang ditentukan, maka itu bisa menyebabkan pelanggaran dalam undang-undang ya, bisa ditentukan ya. Oke. Oke, ini oke, soal latihannya nanti tolong dikerjakan ya. Ini tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Yang 4P tadi, Pak. Hah? 4P yang pertama tadi itu berarti itu saling berikatan, Pak ya? Iya, itu saling berikatan ya. Tempat, harga, Promosi. produk, satu lagi saya Tempat. itu saling satu berkaitan ya. Bahkan itu untuk dalam dunia farmasi itu wajib ya. Ini dia 4P itu menjadi satu kesatuan bagaimana ini ya tadi ya. Nah, tadi jadi satu kesatuan dalam pemasaran ya 4P. Bahkan ada beberapa tambahan ya, yang bagaimana sebuah produk itu bisa diberikan launch produk, itu new product bisa dipasarkan dengan 4P, orientasi utama. Oke, mungkin tolong tadi ada tugas ya, tolong dikerjakan. Tadi tugasnya minggu depan ya, tolong di ini ya, tolong dikerjakan minggu depan, nanti dikumpulkan. Oke, sudah cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya. Nanti untuk data-datanya, linknya saya akan kirimkan ya. PPT-nya ya, biar nanti bisa dilihat. Dan minggu depan PJ kelas tolong dikumpulkan. Sebelum kita akhiri ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya mohon maaf tadi pembukaan belum ya. Kita berdoa dulu biar berhasil, bermanfaat menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Perkuliahan pertama kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan di perkuliahan minggu depan. Sebelumnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Terima kasih adik-adik.